Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, meet me again with me, Miss Rina. In this time, I will teach you about request, polite offers, invitation, and object pronouns. Okay, let's start our lesson. Okay. In this time, you can see the slide is about request. What is request? Request is something that you want, and you want to ask someone to help you. Okay? Request adalah permintaan, sesuatu yang kalian inginkan, dan kalian ingin minta seseorang untuk melakukannya. Nah, kalau kita mau memiliki permintaan, kita harus pakai modal. Modal itu apa aja sih? Modal itu ada can, you can see in here, ada can, ada could, ada may, ada will. Can sama could, they are the same meaning. Artinya sama ya. Can sama could artinya sama, yaitu dapat. May, bolehkah? Will, akankah atau bersediakah? And one more in here, would, bersediakah? Would like, bersediakah? Oke, sama ya. Tapi kita bahas dulu yang pertama modalnya, yaitu can. Jadi, can, it is used to ask for something. Jadi, bisa digunakan untuk meminta sesuatu. It is used to ask for permission and to ask someone to do something for us. Jadi, itu juga bisa digunakan untuk meminta izin dan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kayak kita minta tolong seseorang untuk melakukan sesuatu ya. And then could. Could dapat, ini versi sopannya ya. Can sama could kan artinya sama, dapat. Tapi kalau dilihat dari tingkat kesopanannya, could it is more polite ya. Jadi could ini bisa lebih sopan. Nah, could, it is used to ask for something the same, less direct and more polite. It is used to ask for permission and to ask someone to do something for us. Jadi, the meaningnya is almost the same like can. Jadi, artinya itu hampir sama dengan can. Digunakan untuk meminta sesuatu, digunakan untuk meminta izin, dan minta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Yang membedakan adalah dia sedikit langsung dan lebih sopan seperti yang saya bilang tadi. Oke, may, bolehkah? It is used to ask for something, sama. Ini the most formal, ini yang paling formal di antara semuanya ya. Tadi digunakan untuk melakukan sesuatu. It is used to ask for permission. Ini digunakan untuk meminta izin juga bisa. Will, bolehkah? We use it to ask someone to do something for us. Ini bisa kan kita mau minta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Contohnya kayak, will you close the door, please? Jadi, sediakah Anda menutup pintu untuk menutup pintu gitu, seperti itu ya. Oke, would, we use it to ask someone to do something for us, but it is more polite. Jadi di antara semua, would sama would itu lebih sopan. Tapi intinya semuanya itu digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Mau kita boleh, jadi boleh pakai can, boleh pakai could, boleh pakai may, boleh pakai will, boleh pakai would. Yang paling sopan adalah could sama would. Nah, ya. Terus yang paling formal yang orang sering menggunakan adalah pakai may. Ya. Ini ada would like, maukah, bersediakah, atau aku mau. Nah, ini polite way saying what we want. Ini juga bisa digunakan untuk cara sopan meminta apa yang kita inginkan. For example, like, I would like a glass of water, please. Saya mau dong segelas air. Ya. Ini pakai please itu berarti lebih sopan ya. Lebih sopan agar kita kepada orang yang lebih tua. Nah, kita harus pakai please. Oke,
Ini polite offers with would you like. Nah, ini penawaran yang sopan dengan menggunakan kata-kata would you like. Tadi bukannya would like untuk meminta sesuatu. Jadi bisa ya, bisa pakai would like kita mau minta sesuatu, atau sekarang bisa juga digunakan dalam polite offers, penawaran yang sopan. Jadi pakai would you like. Nah, biasanya ini ditambahkan dengan noun phrase ya. You can see in here the blue box ya. Ini apa sih noun phrase? Noun phrase itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah frase kata benda. Jadi kata-kata yang lebih dari satu kata membentuk arti. Ya. Nah, kita lihat di sini. Would you like some tea? Nah, ini katanya, ini polite offer ya. Penawaran secara sopan. Oke, would you like? Maukah kamu beberapa teh? Nah, something-nya in here. Something in here. Ini adalah noun phrase. Some tea itu namanya noun phrase. Kalau tea aja itu noun. Tapi karena ada penambahan some, jadinya noun phrase, frase kata benda. Understand? Nah, ini bisa Pak jawabannya ada dua. Yes, I would like. Atau yes, I'd like to. Ini penyingkatan aja. Jadi I'd like to itu singkatan dari would like. Ya. Aduh, kalau misalkan jawabannya no, ya tinggal ditambahkan not. No, I would not like to. No, I wouldn't like to. Nah, atau contohnya seperti ini yang di second example. Contoh yang kedua. Would you like a glass of water? Maukah Anda segelas air? Nah, a glass of water ini noun phrase. Kalau water aja Miss nggak pakai would you like water? Boleh. Boleh. Tapi ini namanya bukan noun phrase, tapi kalau water aja namanya noun aja ya, kata benda aja. Karena ada a glass of water, ada a glass of, jadi dia berubah menjadi noun phrase. Ini jawabannya saya kasih contoh. I give the example. No, I wouldn't like. Ini boleh disingkat nggak Miss? Boleh. Would you like a cookie? Mau sebuah kue, ini noun phrase. Would you like a magazine? Maukah Anda sebuah majalah? Nah, ini juga noun phrase, magazine. Would you like fruits? Nah, ini. Kalau ini namanya noun. Oke? Maukah Anda buah-buahan? Nah, itu boleh. Jadi bisa dipakai noun phrase atau noun. Tapi saya membuatnya sebagai noun phrase aja. Ini biar lebih mengerti. Tapi umumnya sih boleh. Mix. Terserah, ya. Up to you. Whether you want to put noun or noun phrase. Oke, terserah Anda mau makainya noun atau benda saja atau noun phrase. Nah, ini other answer. Nah, ini biasanya jawaban yang lain yang lebih singkat. Nah, ini digunakan with friend. Maksudnya hanya sebagai teman. Kalau ke orang tua yang lebih tua dari kalian atau acara formal, ini tidak digunakan karena tingkat kesopanannya tidak bagus. Jadi ini hanya digunakan antar teman ya. Misalkan would you like some tea? Yeah, thanks. Atau yeah, thank you. Remember, nggak ada thanks you. No thanks you. Adanya thank you. Oke? Nih, jadi pilih salah satu ya. Just one of this. Atau no thanks, thank you. Nah, seperti itu. Okay, is there any question? I don't think so. Let's continue to the next slide. Okay, this one, yes, no, and double H question. Yes, no question. Do you still remember about our last session? Yes, no question. Masih ingat tentang penjelasan Miss yang lalu tentang yes, no question? Tapi sini saya akan mengingatkan lagi. In here, I will remind you again about yes, no question ya. Ini do for subject they, we, I, you. Ingat, kalau do itu buat subjeknya they, we, I, you. Lalu does for subject she, he, it. Ingat, does untuk subjek yang satu orang.
She, he, atau it. Or you choose the name of the person is okay. Pilih sebuah nama, no problem. Nah, ini biasanya pakai yes no questionnya. Untuk kali ini kita berhubungan dengan invitation, offer, dan request. Biasanya kita pakai do. Do you like pop? Nah, apakah kamu suka pop? Yes, I do. I like pop. Ini versi panjangnya. Kalau kamu mau jawab cuman do you like pop? Yes, I do. Itu is okay. Jadi kalau mau versi pendeknya boleh, tidak juga no problem. No, I don't. I don't like pop. Misal kalau saya nulisnya no, I do not, boleh nggak? Boleh. It's okay. Ya, ini cuman karena disingkat aja. Nah, ingat karena she di sini. Another question. Example. Ya, ini contoh pertanyaan. Yang lainnya, does she write a letter? Yes, she does. No, she doesn't. Do they watch the movie? Yes, they do. No, they don't. Ingat, karena ditanya pakai does, jawabnya pakai does. Kalau ada no-nya, tinggal tambah not. Ditanya pakai do, jawabnya pakai do. Lihat subjeknya sama, ada no-nya, tinggal do-nya tambah not. Kecuali yang ini ya, you and I. Ini memang rada spesial, nggak? Di sini you tanyanya, bawahnya jawabannya I. Kok bisa beda ya? Iyalah. Khusus ini rather different. Oke? Kita back to double X question. Kita lanjut ke balik lagi ke double X question. Ini what kind of music do you like? Jenis musik apa yang kamu suka? Ingat kalau ada do atau does harus ada kata kerja. Di sini kata kerjanya like. Di sini write, di sini watch. Nah, di sini walaupun pakai double H question, yang mana sih double H question? Ini what kind of music. Nah, what kind itu yang namanya double H question. Pertanyaan dengan menggunakan WH. Nah, di sini adalah what kind. Mana kata kerjanya, Miss? Katanya kalau pakai do harus ada kata kerja ini, like. Nah, jadi what kind of music do you like? I like jazz music very much. Jadi kalau do atau does pasti jawabannya kalau nggak yes, no. Tapi kalau double H question itu tergantung double H question yang kamu gunakan. So the answer refers to the double H question that you use. Jadi ingat ya, jawaban untuk double H question tergantung dengan double H question yang kamu gunakan. Karena di sini what kind jenis musiknya, maka jawabannya adalah jenis musik juga. Kebetulan di sini saya kasih contoh adalah jazz music. Kedua, what does he play? What? Apa yang dia mainkan? Berarti sebuah benda. He plays the piano. Oke. Who do they like? Nah, who siapa? Siapa yang mereka suka? Berarti related to the person, right? Berhubungan dengan orang. Berarti they like Beatles. Mereka suka grup Beatles. Oke, this is just the example. Oke, next. Invitation. So there are two kinds about invitation. Whether you want to accepting the invitation or you want to refuse the invitation. Jadi masalah undangan. Undangan itu terbagi atas dua. Baik Anda yang saat menerima undangan akan menerima undangan tersebut dan akan datang, you will accept and you will come to the event, or you refuse the invitation. It means that you refuse and you will not come. Jadi Anda mau menolak dan tidak akan datang. Jadi antara dua ya, diterima atau ditolak. Itulah undangan. Nah, kalau menerima, kalau mau mengundang kita pakai would you like to, verb 1. Ingat ya, kalau kita mengundang invitation, kita pakai would you like to. Bersediakah kamu untuk? Nah, itu kata kerjanya. Nggak usah ditambah-tambahkan. Ingat ya, karena udah ada to. To plus verb 1. Contohnya di sini. Would you like to go out on Friday? Bersediakah kamu pergi keluar pada hari Jumat? Sediakah kamu pergi keluar pada hari Jumat? Nah, ini jawabannya kalau menerima ya. Yes, I would. Boleh seperti itu aja. Atau kamu mau lebih lengkapnya? Yes, I would like to. Yes, I'd like to. Boleh. Atau
Nah, mau versi yang lain, Miss? Yes, I would love to. Boleh. Yes, I'd love to. Boleh. Atau yes, I'd really like to go. Ya, saya sangat suka untuk pergi. Atau ya boleh. Intinya seperti itu ya, menerima. But be careful when you refuse the invitation. Ingat, hati-hati dalam menolak undangan. Use a good word when you want to refuse the invitation. Jadi kalau ingin menolak sebuah undangan harus dengan kata-kata yang baik. Contohnya seperti ini. Oke, example. Would you like to go to a soccer match? Maukah kamu pergi nonton pertandingan sepak bola? Oh, I'd like to, but I have to work late. Ini menolak secara halus, biar orang yang mengundang tidak sakit hati dan mungkin di lain kesempatan akan mengajak lagi. So, you have to use a good language when you want to refuse the invitation. So, the person who invite you will not get hurt. And maybe in the next time, you will get another invitation. Oke, ingat ya, menggunakan bahasa yang baik dalam menolak sebuah undangan, biar orangnya yang mengundang tidak sakit hati, tidak terluka, dan di kemudian hari bisa mengundang lagi. Nah, karena di sini contohnya dia mau ngajak ke pertandingan bola. Nah, orangnya jawabannya dia mau menerima. Gini, ya saya suka, tapi nah ada kata-kata nih, but ini artinya menolak. Ya mau, tapi saya harus kerja lembur. Berarti kan nggak bisa. Atau dengan kata-kata yang lain, I like to, but I need to save money. Mau sih, tapi saya lagi butuh buat nyimpan uang. Berarti nggak jadi datang ke undangannya nonton sepak bola. Ada juga pakai gini, I'd like to, but I want to visit my parents. Mau sih, tapi saya mau mengunjungi orang tua saya. Berarti saat itu, hari Jumat itu, dia nggak bisa. Karena saat itu dia harus pergi berkunjung ke orang tuanya. Nah, ini sebuah invitation, how to refuse the invitation in a polite way. Ini cara menolak sebuah undangan dengan cara yang sopan. I'd like itu dari singkatan I would like ya. I would like. Cuma disingkat pakai apostrof, pakai koma di atas itu. Jadi I'd like. Nah, di sini the blue box you can see she, he, it itu pakai has. Jadi maksudnya kalau di sini kamu ganti subjeknya jadi she atau he atau it, bukan have lagi tapi has. Kalau di sini we baru pakai, pokoknya Dewi Ayu baru pakai have. Kalau needs, nah ini buat subjek, misalkan di sini gantinya she, he atau it. Wants juga itu pokoknya satu orang pakai she, he, it. Jadi yang kalau pakai need atau want yang nggak ada s-nya itu subjeknya Dewi Ayu. Oke. Next, object pronouns. Nah, object pronouns is important for us to know because it is sometimes used in the sentence. Nah, objek pronoun ini juga sangat penting buat kita dalam membuat kalimat. Ya, apalagi kegiatan sehari-hari biasanya ini sering muncul. Ya, ini bisa dilihat kalau subjeknya I, berarti objek pronounsnya me. Ini adjektif bukan adjektif. Ini namanya possessive adjective. Yang kemarin saya sudah kasih tahu yang harus ditambahkan dengan noun. Misalkan my book, my car, my house. Nah, ini harus ditambahkan. Ya, kalau yang bagian belakang ini yang adjektif itu namanya possessive adjective, harus ditambahkan noun. Tapi kalau objek pronoun do not need to add anything. Nggak perlu ditambahkan apa-apa. But, remember, the position is always after the verb. Ya, or after the preposition. Jadi, yang paling penting kalau possessive adjective kan dia harus ada noun-nya. Boleh ditaruh di depan atau di belakang. Sedangkan kalau object pronouns ini yang
green color. Ini green ya, green apa grey? Abu-abu ya, seperti itulah. Yang object pronoun ini yang harus diingat adalah posisinya dia after the verb, setelah kata kerja, atau after a preposition, setelah kata keterangan. Nah, ini subjek I, me, berubahnya object pronoun-nya you, object pronoun-nya you, he jadi him, she jadi her, it, we, us, they, them. Jadi kalau object pronouns after the verb, object pronouns kalau mau ditaruh setelah kata kerja ini seperti ini. You don't like me. Atau you don't like my name. Misalkan, beda kan? Me sama my. They hate us. Nah, they hate our car. Misalkan, mereka benci mobil kita. Nah, seperti itu. Jadi tapi kalau objek pronoun tuh udah tinggal taruh aja us di sini, nggak usah ditambahkan apapun. Dan biasanya itu setelah kata kerja. Contoh lain yaitu object pronouns after a preposition, setelah kata keterangan. I don't want to listen to her. Nah, ini prepositionnya to. Saya tidak ingin mendengarkan dia. We play with them. Nah, jadi bukan we play they, salah. Atau we play there, salah. We play with them. Kalau subject pronoun itu before. Nih subject pronoun nih yang ini. Maksudnya sebagai subjek ya pasti dia selalu di depan. Dan biasanya sebelum kata kerja. She watches TV. She ini subject pronoun. You sleep 8 hours. You-nya ini subject pronoun. Biasanya taruh di depan sebelum kata kerja. Nah, ini adjective pronoun before the noun. Nah, seperti ini ya. Biasanya maksudnya ditambahkan kata bendanya. This is my book. Nah, ini buku saya. It is not our house. Nah, seperti ini. Ini you can see more in time to learn slwordpress.com. Ini bisa kalian lihat lebih jelas ya di situs ini. But I hope my explanation have already made you understand. Tapi saya harap penjelasan saya sudah membuat Anda semua mengerti ya. Okay, I think that's all about request, polite offer, invitation, and also object pronouns. I hope all of you will understand about this. See you again in our next lesson. Bye-bye. Oh yeah, please don't forget to like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.